Nah, jadi keterampilan interpersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bekerja sama secara aktif dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Nah, keterampilan ini mencakup berbagai aspek seperti mendengarkan secara aktif, empati, negosiasi, kerjasama tim, pemecahan konflik, dan juga kemampuan membangun hubungan yang positif. Nah, mengapa sih kita perlu keterampilan interpersonal? Jadi, keterampilan interpersonal ini kita perlukan karena keterampilan ini itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Hal ini penting untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama tim, dan menciptakan lingkungan yang harmonis baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ya, jadi ada beberapa ya yang saya ketahui itu faktor individu yang berperan dalam pengembangan keterampilan interpersonal. Yang pertama itu ada kepribadian. Itu seperti sifat yang ramah, empati, dan juga sikap terbuka mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu yang kedua itu ada kecerdasan emosional. Nah, ini mencakup dengan kemampuan memahami, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi sendiri, serta memahami emosi orang lain yang sangat penting dalam interaksi sosial. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini itu mencakup keterampilan mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan juga menyampaikan pesan secara efektif guna membantu meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, jadi kan pengungkapan diri itu adalah suatu proses memberikan informasi pribadi, pengalaman, atau pandangan secara terbuka kepada orang lain. Nah, menurut saya itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu bisa menyampaikan nilai dan juga prinsip pribadi. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang secara terbuka itu menyatakan nilai-nilai atau prinsip yang mereka pegang, ini menunjukkan konsistensi dan juga integritas. Orang lain cenderung mempercayai individu yang memiliki landasan yang jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti seorang manajer yang menanyakan bahwa kejujuran adalah prinsip utama dalam kepemimpinannya, akan mendorong transparansi dalam tim. Nah, itu salah satu contoh menyampaikan nilai dan juga prinsip pribadi. Oke, untuk kiat saya untuk kedepannya itu dilihat dari knowledge-nya, saya akan melakukan selalu belajar dari berbagai sumber seperti buku, pelatihan, pengalaman, ataupun mentor. Lalu jika dilihat dari skill-nya, strateginya, saya fokus pada pengembangan hard skill dan juga soft skill seperti latihan dan praktik. Terus untuk attitude, strategi saya memiliki sikap yang positif, terus terbuka terhadap perubahan, dan juga siap menghadapi tantangan, serta menunjukkan rasa empati, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Lalu untuk mengontrol self control dalam kehidupan itu saya bisa untuk mengelola emosi, terus meningkatkan produktivitas, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan sesama teman, dan juga mencapai tujuan dengan jangka panjang. Jadi sesuai dengan apa yang saya cita-citakan sekarang. Nah, mengapa attitude itu penting? Karena itu mencerminkan salah satu dari kemampuan kepemimpinan. Jadi posisi yang lebih tinggi biasanya itu memiliki atau membutuhkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan juga bekerja dengan orang lain. Nah, sikap positif ini seperti empati, kerendahan hati, dan kemampuan mendengarkan aktif yang dapat menunjukkan seseorang menjadi pemimpin. Nah, attitude penting karena tidak hanya mencerminkan kemampuan individu dalam bekerja, tetapi juga mempengaruhi lingkungan kerja secara keseluruhan. Nah, sikap positif memastikan bahwa seseorang pegawai mampu menghadapi tanggung jawab besar, memimpin dengan baik, dan menjadi aset bagi organisasi ataupun di tempat kerja.
Nah, beberapa kekuatan yang saya miliki itu yang pertama ada akal dan juga kecerdasan. Lalu setelah itu saya juga memiliki emosi dan juga empati. Terus saya juga mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga saya memiliki fisik yang kuat. Selain itu saya juga memiliki kelemahan dalam diri saya, yaitu terkadang saya suka menunda pekerjaan, terus saya suka tidak percaya diri di depan keramaian, soalnya kan saya pemalu. Terus dan yang terakhir itu saya tidak suka keramaian. Nah, kenapa sih penyebab orang lain tidak menyukai saya? Mungkin dari saya sendiri saya berpikir karena salah satunya ya, mereka iri dengan saya karena saya ini suka jalan-jalan, suka traveling healing, dan juga saya ini suka naik gunung yang tidak memungkinkan semua orang bisa melakukannya. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang membuat orang tidak suka saya, itu beliaunya iri. Nah, bagaimana sih saya cara menghadapinya? Kalau dari saya sendiri saya cuek aja gitu, dan ya bagaimana dengan kehidupan saya aja. Jadi saya tidak peduli dari orang-orang yang tidak menyukai saya tetap menjalani kehidupan saya. Ya, untuk pertanyaan ini saya merasa saya sudah berada di level tingkatan lanjutan atau di level ketiga, karena saya merasa diri saya sudah mulai bisa berbaur dengan orang banyak, terus juga sudah bisa beradaptasi dengan orang sekitar, mampu berbicara dengan baik, dan juga akhir-akhir ini saya sedang membangun relasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi persepsi ini adalah inti dari komunikasi karena menjadi dasar bagaimana manusia memahami, mengolah, dan juga merespon informasi. Jadi tanpa memperhatikan persepsi, pesan yang disampaikan dalam komunikasi itu bisa kehilangan maknanya atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting selalu untuk memperhatikan persepsi dalam setiap interaksi komunikasi.